Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Aziz dari Program Studi Manajemen Pendidikan Islam kelas A1 Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman, Kepulauan Riau. Di video kali ini saya akan mewawancarai salah satu orang yang berperan penting atau bisa dibilang salah satu pengurus di Yayasan Lentera Hati Gurindam, yaitu yayasan yang bergerak di bidang disabilitas, bersama Bi Sari Octavia. Ya. Jadi sebelumnya gimana kabarnya nih, Bi? Ya, alhamdulillah kabar baik sekali. Jadi kondisi keluarga lah, apalagi kan kita sekarang pandemi ini udah berjalan dari bulan Maret ya kalau nggak salah, sampai sekarang gimana sih keadaan keluarga Bibi gitu? Oke. Kalau kondisi keluarga sih baik-baik aja, semua sehat alhamdulillah. Apalagi dalam pandemi gini kita tetap menjaga kesehatan, ya terutama tetap 3M kita terapkan, mencuci tangan, menjaga jarak, memakai masker itu tetap. Tuh, terus kesehatan vitamin, multivitamin itu tetap kita gunakan untuk menjaga kesehatan. Itu kalau untuk dari kesehatannya, kalau dalam pandemik gini kan. Ya. Nah, jadi kalau untuk yang lain itu nanti ada cerita lagi tuh. Kalau apalagi kan pandemi ini kan banyak sekali dampaknya nih, Bi. Kalau dari ekonomi khususnya, gimana sih ekonomi Bibi semenjak pandemi ini gitu? Kalau ekonomi saat pandemi ini berdampak sekali, terutama kan kayak di suami Bibi itu memang salah satu pekerja di pariwisata. Nah, di mana masa pandemik saat ini itu yang sangat berefek atau berimbas itu adalah memang orang-orang yang bekerja di bidang pariwisata, terutama di wilayah Bintan. Dimana kita itu kebanyakan tamu atau turis itu memang datang dari luar negeri, dan mereka itu menggunakan transportasi laut yang melalui dari Singapura. Sementara saat ini Singapura sendiri ditutup, jadi memang tidak bisa, tamu dari manapun nggak bisa datang. Jadi ya sekarang saat ini bisa dikatakan karyawan itu rata-rata dirumahkan atau kerja itu tidak full. Artinya kalau dirumahkan, tamu tidak ada, ya gaji juga tidak full. Itu jadi bagaimana cara kita menyikapinya? Ya kita tambah ikhlas, tapi di sini kita kan ada kemampuan dalam arti itu ketika kita dikasih cobaan seperti ini, di sini kan kita tidak harus diam. Nah, kita ngambil hikmahnya. Dalam corona seperti ini, di sini kita berpikir bagaimana caranya kita bisa menjadi seseorang yang bisa menghasilkan. Nah, mungkin di sini kayak Bibi sekarang, Bibi sekarang kita buat satu usaha di mana sekarang alhamdulillah usaha itu lagi booming di Tanjung Pinang, yaitu ramyeon Korea. Itu kan untuk dari ekonomi keluarga ya, tapi kan nanti yang kita bahas kan bukan ini, tapi ini kan sedikit masukan atau semangat gitu kan. Oke, gitu aja. Jadi alhamdulillah ekonomi saat ini walaupun ekonomi kita menurun dari pekerjaan, tapi kita di sini tetap ada masukan dari usaha yang lain gitu. Jadi tidak hanya dari jualan, jadi kita juga bisa dari masukan yang lain lah gitu kan. Ya dari jualan lah, terutama jualan keliling online. Jadi berapapun orang pesan itu tetap kita antar. Orang pesan satu, walaupun jauh kita antar tanpa ongkir, harga murah, rasa enak. Satu itu rezeki, dua itu berkah. Jadi gitu. Jadi makanya sekarang kita semua ambil hikmahnya, anggap itu semua rezeki dari Allah. Gitu ya. Kita tetap semangat, usaha gitu. Tetap semangat walaupun di masa pandemi. Sekarang kan banyak juga yang lebih banyak mengeluh gitu kan. Dengan keadaan pandemi, mereka menyerah gitu akan kehidupannya. Udahlah, pandemi ini di rumah aja, nggak akan ada kegiatan yang berguna juga kan. Tapi kan itu merupakan persepsi yang salah. Dengan pandemi ini kita bisa melakukan di rumah itu kegiatan yang banyak bermanfaat ya, ngumpul dengan keluarga lebih lama gitu kan. Kalau di rumah ya pasti dalam pandemi kayak gini memang kita diwajibkan untuk lebih sering di rumah. Jadi keluaran itu memang kita hanya ketika ada perlunya aja. Ya seperti tadi, ya kita di rumah bisa jualan online. Sekarang kan zamannya teknologi, apa-apa itu menggunakan online. Jadi nggak susah sekarang jualan, nggak perlu ada toko gitu. Online yang pesan, yang penting kita tetap tadi 3M gitu. Jadi ngantar makanan, jaga jarak, keluar rumah cuci tangan, menggunakan masker, selesai. Tetap 3M. Tetap waspada gitu. Tetap waspada. Oke. Nah,
kalau ngomong-ngomong soal Bibi ini kan salah satu pengurus di Yayasan Lentera Hati Gurindam ya, Bi. Itu kan khusus anak-anak disabilitas. Itu kegiatannya ngapain aja sih, Bi? Nah, itu kebetulan Bibi di sana itu salah satu pendiri dan bendahara di sana. Memang awalnya itu kita agak sulit untuk membangun satu yayasan karena yayasan itu ada syarat dan ketentuan. Tapi di sini kan untuk disabilitas di sini kebanyakan orang hanya persatuan-persatuan. Tapi kita di sini mau yayasan itu kan berhubungan dengan pendidikan. Nah, kadang tidak semua anak-anak disabilitas itu bisa sekolah. Kenapa gitu? Karena ada beberapa orang tua yang menganggap anak disabilitas itu adalah suatu karma masa lalu. Kalau bukan dari agama Muslim. Padahal ini kan anggapan yang salah. Karena kita itu tidak hanya yang Muslim saja. Di sini ada anak-anak disabilitas itu yang dari agama Chinese, Nasrani dan macam-macam segala macam. Jadi kalau untuk dari suatu ras mengatakan anak disabilitas itu suatu kesalahan di masa lalu, suatu karma. Jadi ada anak yang dikurung, ada anak yang dipasung, ada anak yang memang tidak disekolahkan, ada anak memang hanya harus di rumah aja. Padahal tidak. Mereka itu disabilitas tapi itu mereka juga punya satu keinginan atau satu cita-cita gitu. Memang harus kita support. Jadi kadang-kadang orang tua itu tidak tahu kalau mereka itu sebenarnya sama. Kadang-kadang ada orang tua yang ada orang tua yang memanfaatkan mereka yang hanya menganggap anak ini harus dibantu. Gitu. Jadi sampai kapan? Kalau seandainya orang tuanya sudah tidak ada lagi, anak itu bisa mandiri nggak? Gitu. Nah, tapi tujuan kita membuat satu yayasan di sini, kita ingin anak itu memiliki suatu kemandirian, gitu. Jadi kita ngeliat apa kemampuan mereka. Kalau mereka bisanya melukis, ya kita coba support. Kalau mereka bisanya menjahit, kita support. Kalau mereka bisa membatik, kita support. Atau merajut, atau mungkin mereka merias gitu. Jadi karena ada beberapa anak-anak disabilitas di salah satu sekolah negeri Tanjung Pinang, di salah satu sekolah negeri Tanjung Pinang itu mereka itu udah sampai ke Amerika rias gitu. Nah jadi kita ini kepengen ngebuat satu yayasan yang bisa menampung anak-anak yang memang tidak mampu, bisa kita support gitu. Dalam arti kalau mereka ingin jadi fashion show, ayo kita support gitu. Jadi alhamdulillah menunjuk bakat mereka gitu. Jadi apapun yang mereka bisa itu yang mereka mampu kita bakalan support. Jadi setidaknya mereka itu akan menjadi suatu orang yang mandiri. Kalau mereka bisa bercocok tanam, apa salahnya kita ngajarin mereka? Yang kecil kan ada program tanam bawang di satu polybag. Itu kita bakalan kita ajarin ke mereka itu. Tapi saat ini kan kita harus berkomunikasi sama mereka dan kita butuh support orang tua gitu. Jadi kalau seandainya orang tua pun ngerasa anaknya tidak mampu dan tanpa disupport, ya itu anak tidak akan jadi gitu. Tapi alhamdulillah selama kita berjalannya Yayasan Lentera Hati ini orang tua support. Nah kayak semalam aja kita barusan selesai mengadakan Hari Ibu bersama anak-anak disabilitas. Seharusnya kemarin kita ngadain Hari Disabilitas Indonesia, Hari Disabilitas beberapa bulan lalu, cuma kita tidak kita lakukan karena kita pikir ini juga ya. Iya. Kalau untuk Hari Disabilitas itu kan baru beberapa bulan yang lalu ya. Baru beberapa bulan lewat gitu. Baru beberapa bulan yang lalu ya kan gitu. Karena kita satukan aja langsung dengan Hari Ibu. Biar momennya pas. Momennya pas karena anak itu tidak akan ada kalau tidak ada orang tua yang hebat gitu. Karena mendapatkan anak disabilitas itu tidak semua orang tua itu sudah menjadi suatu pilihan. Itu sebuah anugerah dari Tuhan. Iya pilihan. Jadi dari 10 ibu mungkin hanya satu ibu yang mendapatkan anak disabilitas. Artinya kan itu pilihan, ibu pilihan. Dari 10 orang tadi kan hanya 1 orang. 9 orang ibu itu pun belum tentu mendapatkan anak-anaknya berprestasi seperti yang disabilitas ya. Jadi semalam itu pada hari Rabu tanggal 23 Desember semalam itu kita ngadakan Hari Ibu bersama anak-anak disabilitas. Alhamdulillah kita kegiatan semalam tidak banyak seperti 3 tahun yang lalu, di mana 3 tahun yang lalu kita ngadakan
perlombaan fashion show anak-anak disabilitas dan melukis gitu. Tapi alhamdulillah kalau untuk lukisan mereka wah bagus-bagus. Tapi semalam kita hanya ngadain fashion show aja. Jadi kita ngeliat gitu. Tapi alhamdulillah ada anak-anak kita, beberapa orang anak itu fashionnya itu ada. Maksudnya mereka itu ada yang hobi memang di fashion show gitu. Jadi kan bukan tidak mungkin kelak kalau seandainya memang ada satu perlombaan fashion show, kita akan menampilkan anak kita. Anak kita artinya ini anak kita disabilitas sudah bisa fashion juga. Tapi kita di sini support. Memang untuk pendidikan yayasan ini kan bentuknya pendidikan. Kita untuk mengajarkan ke yayasan ini memang kita belum. Tapi di sini kita baru mengajarkan kemandirian karena kita ingin anak-anak kita memiliki suatu kemandirian atau suatu keterampilan. Gitu. Jadi semalam alhamdulillah acara sukses, acara perayaan Hari Ibu Bersama Disabilitas, kita ngeliat anak-anak kita sedang mengadakan fashion show. Di situ ada beberapa anak kita yang memang ada bakat di fashion show. Nah, di situ juga ada anak kita yang salah satu itu dia menyanyi sambil bermain piano. Terus di situ semua anak-anak kita itu bermacam-macam. Ada yang tunarungu, ada yang tunadaksa, ada yang tunanetra gitu. Terus memang ada yang autis, ada yang autis pokoknya banyak gitu. Tapi memang ya kayaknya saya mau menyebutkan satu-satu kayaknya memang nggak tega karena mereka itu normal bagi kita. Kebetulan semalam saya juga hadir di acara tersebut dan sempat berbincang dengan salah satu orang tua namanya Bima kalau nggak salah. Oh benar, iya Bima. Itu anak itu memiliki kecerdasan yang luar biasa. Cerdasan. Jadi kata ibunya tuh dia tuh HP itu dia kotak-katik sendiri, dia bisa membalikkan seperti semula. Kadang kan anak-anak normal seperti yang biasanya seumuran dia gitu belum tentu ada yang seperti itu. Namun dia dengan segala keterbatasan yang dimiliki ternyata bakatnya lebih ke elektro kalau kata ibunya semalam. Ya itulah makanya tujuan kita mengadakan yayasan di sini memang kita untuk melatih kemandirian anak-anak kita. Jadi kita ingin di mana anak kita itu memiliki satu keterampilan agar mereka bisa menjadikan keterampilan mereka itu adalah sebuah bekal untuk mereka masa depan, karena mereka juga memiliki masa depan, karena mereka juga berhak memiliki masa depan, karena mereka juga berhak bahagia dengan apa yang mereka lakukan untuk diri mereka sendiri gitu. Jadi tidak harus bergantung dengan orang tua, tidak harus bergantung dengan saudara, karena mereka juga sama seperti kita. Kekurangan mereka bukan jadikan itu satu alasan, tapi jadikan itu suatu semangat untuk mereka. Itu tujuan kita ya. Memang saat ini Lentera Hati belum memiliki gedung, tapi kita gerak kita, langkah kita tetap untuk mereka gitu. Jadi tanpa ada gedung pun yang penting kita tetap melakukan aktivitas untuk membantu mereka. Mungkin kita sekarang ini memang karena baru, termasuk ini yayasan baru beberapa tahun yang lalu, tapi kita memang semuanya serba terbatas, tapi yang penting di sini keinginan dan kemauan kita untuk membantu anak-anak disabilitas yang kurang mampu. Itu sih tujuannya. Jadi untuk kedepannya nih Bi, kegiatan apa lagi yang bakal diadakan oleh Yayasan Lentera Hati Duindam ini? Nah, Lentera Hati itu kita sudah mulai banyak ya, dari kemarin kita banyak banget itu rencana. Rencana kita mungkin awalnya itu kita mau melakukan penanaman pohon. Penanaman pohon itu dimana kenapa kita melakukan penanaman pohon? Kita mengajarkan anak untuk mencintai alam dulu. Pohon. Jadi kita tidak terlalu banyak aktivitas gitu, mungkin kayak yang lain-lain, tapi kita satu-satu gitu. Kita coba mensukseskan anak satu-satu. Belajar menanam pohon. Kenapa pohon? Ya pohon itu kan karena alam. Jadi kita juga harus langsung ke alam gitu. Kemarin kita sudah mungkin Ajis juga ngikut yang acara untuk apa ya? Bagaimana cara mencintai alam itu tidak membuang sampah sembarangan. Nah, anak-anak disabilitas itu mungkin tidak sama seperti anak normal. Kenapa? Kalau kita ngajarin anak normal untuk buang sampah di tong sampah 1 kali, mereka itu harus 10 kali. Karena kita harus sabar di situ. Jadi kita ngajarin mereka makan lalu buang sampah di tong sampah. Bagaimana caranya? Kita harus sabar. Lalu kita juga ngajarkan ke anak suruh melihat di sekitaran mereka ada sampah tidak, kalau ada ayo pungut buang. Memang itu tidak mudah. Kemarin Ajis kan lihat sendiri itu tidak mudah dan itu kayak agak-agak sulit, apalagi buat anak-anak yang
Down syndrome gitu. Iya. Ketika mereka lagi mood mereka akan tapi ketika mereka tidak mood mereka akan mengamuk sejadi-jadi, bahkan kita tidak bakalan dimarah bla tuh. Tapi itu resiko. Tapi bagaimana kan niat kita lagi untuk menjadikan anak ini menjadi seorang yang mandiri gitu kan. Setidaknya dimulai dari hal yang terkecil, itu buang sampah gitu. Itu kan buang sampah pada tempatnya. Nah itu jadi itu kita sudah terlaksana. Yang kedua, kita kemarin rencana mau melakukan penanaman pohon, tapi karena corona kita juga nggak berani. Jadi mungkin ini kita kedepannya semalam juga sudah ada komunikasi sama dinas pemberdayaan perempuan. Nah itu mungkin kita bakalan disupport untuk melakukan batik. Jadi batik itu bersama disabilitas. Itu jadi nanti itu kita nggak bisa gabung ke umum, jadi ke anak-anak kita aja. Cuma di sini kan kita kan harus informasikan ke orang tua, apakah orang tua mau diantar ke tempat atau kita datangin satu persatu. Tapi saya rasa kalau untuk datangnya satu persatu agak ribet. Nah itu kita lagi komunikasikan itu waktu, karena kemarin sebelum ini kita juga ada mau ngadain rajut. Jadi memang anggota kita ini kan jauh-jauh, jadi terkendalanya itu orang tua tidak bisa ngantar anak karena mereka memang kebanyakan memang dari keluarga tidak mampu, artinya memang kendaraan tidak ada. Jadi di sini memang kita butuh banyak orang untuk menjadi partisipasi untuk membantu anak-anak kita lah. Artinya kita harus turun langsung satu persatu, tapi kan terjun langsung. Tapi kan di sini kan kita kan baru orang tidak ada, kita baru berdua. Tapi di sini kita tetap kerja keras bagaimana caranya nanti supaya anak-anak kita itu tetap ngikut kegiatan membatik. Jadi kedepannya mungkin kita mau ngebatik dulu dan ngerajut, itu kan pembelajaran. Jadi artinya bagaimana anak itu bisa ngerajut, bikin satu keterampilan. Nah hasilnya itu kita akan menjual dan hasil jualan itu akan kita langsung kasih ke anak itu sendiri. Jadi kita tidak akan ambil dari yayasan, tidak. Jadi memang itu hasil mereka ya untuk mereka. Jadi mereka akan ada rasa semangat atau bahagia atau ini hasil saya. Mereka belajar gitu. Jadi kita mulai dari situ. Tapi itu kan belum terlaksana. Cuma itulah akan kita lakukan kegiatan kita ke depannya. Kalau pandemi ini cepat berlalu biar kegiatan kita bisa jalan gitu. Amin. Tapi insya Allah beberapa bulan lagi akan jalan. Kalau untuk kami nih sebagai mahasiswa kan gimana sih kalau kami ingin ikut berpartisipasi untuk membantu adik-adik disabilitas ini gitu. Itu kalau kayak gitu kita senang banget ya, artinya anak-anak mahasiswa sudah mulai mau ikut sama kita. Itu kita terima kasih banget, dan ini suatu penghargaan lah untuk kita, artinya dimana anak-anak mahasiswa sekarang ingin ikut bergabung partisipasi. Itu kita senang banget. Alhamdulillah itu nggak sulit artinya kapanpun bisa ngikut kita gitu. Jadi artinya kita di sini merasa terbantu. Oh ternyata ada anak-anak mahasiswa yang peduli dengan kita dan ingin membantu kegiatan kita. Karena artinya di sini kan kita nggak akan terhambat lagi. Kenapa? Karena yang harusnya mungkin minggu depan kita sudah berjalan, tapi terhambat dengan apa? Yang mungkin keadaan, mungkin orang tua tidak bisa kesini atau anak sulit dibawa ke sini. Nah, kalau dengan ada teman-teman mahasiswa yang membantu kita, setidaknya kita bisa datangin ke rumah mereka. Mungkin dalam seminggu 3 kali, itu kan lebih cepat gitu. Karena mereka itu kan memang anak-anak yang luar biasa sekali, yang tidak gampang kita ngajarin itu harus berulang-ulang. Tapi kalau misalnya adik-adik mahasiswa yang membantu kita, itu sangat amat berterima kasih. Kita welcome kapanpun anak-anak atau ada mahasiswa yang membantu kita welcome gitu. Kapanpun itu kita nggak ada syarat dan ketentuan untuk ikut bergabung sama kita. Intinya ikhlas dan ingin intinya ikhlas dan mau melakukan apa yang kita lakukan untuk anak-anak disabilitas. Kalau saya pribadi sih ya lebih tertarik gitu berinteraksi langsung dengan anak-anak disabilitas gitu, karena kita bisa mengenal dunia luar juga gitu. Dunia mereka kan berbeda dengan dunia kita yang normal. Dari situ kita bisa belajar misalnya kayak bahasa isyarat. Itu suatu yang
pengen dipelajarin lah. Benar, Gitu. benar. Tapi kalau ini kebetulan kalau untuk anak-anaknya tunarungu ya, tunarungu itu kan artinya memang mereka tidak bisa mendengar. Tapi mereka itu sebenarnya bisa berbicara. Mereka tidak bisu. Kenapa kebanyakan yang kita tahu itu anak tidak bisa mendengar tapi tidak bisa berbicara? Karena mereka tidak bisa mendengar, mereka tidak tahu mengucapkan. Tapi ketika mereka masih bisa mengeluarkan suatu suara, artinya anak ini tidak bisu. Jadi makanya sebenarnya kita juga tidak terlalu menggerakkan bahasa isyarat gitu. Kenapa? Kita kan di sini belajar anak itu bisa berbicara, melihat dengan bahasa verbal gitu. Jadi kita komunikasi dengan dia lancar. Lancar. Tapi kalau saat ini sih memang itu tugasnya sih memang itu ke sekolah-sekolah luar biasa ya. Kalau kita kan nggak ke situ. Jadi sebenarnya benar bagaimana cara kita berkomunikasi sama mereka gitu kan. Apakah itu dengan bahasa tubuh, apakah itu dengan bahasa isyarat atau mungkin dengan bahasa bibir gitu. Itu memang suatu luar biasa ya untuk kita itu hal baru gitu. Oh ternyata berkomunikasi sama mereka itu seperti ini. Setidaknya kita memahami dan kita bisa menghargai oh ternyata pendengaran dan suara itu penting gitu. Jadi ketika kita dipanggil orang atau orang mau kita berbicara, jadi kita bisa langsung menanggapi gitu. Itu mereka yang tidak bisa mendengar aja mereka menanggapi kita kalau kita berbicara gitu. Apalagi kita yang normal kan. Jadi ya memang itu suatu luar biasa lah. Bisa langsung benar kata Aji, berinteraksi langsung sama mereka dengan bahasa isyarat, bahasa tubuh atau bahasa tubuh ya, bahasa isyarat ya, maksudnya bahasa isyarat maksudnya. Biar lebih gampang komunikasi dengan mereka. Iya itu kan nanti semuanya kan ada kan, hanya seperti segala macam. Itu suatu hal yang baru ya untuk kita ya. Kalau tadi yang Bibi bilang ada salah satu siswa SLB Tanjung Pinang ya, yang ke Amerika. Oh itu nggak siswa? Oh ya siswa, ya ke Amerika. Jadi beliau itu memang tadi sempat siswa. Jadi sekarang tapi karena sudah ini mereka sekarang pengajar di SLB Senggarang. Ya, artinya kan mereka itu sempat beliau itu sempat merias di Amerika. Gitu penghargaan. Artinya kan memang orang dengan kekurangan itu tidak harus kita kucilkan. Mereka juga memiliki satu kelebihan. Harusnya yang seperti itu lebih kita support. Benar, makanya di sini Lentera Hati Gurindam itu tidak ingin menjadikan anak-anak kita yang kekurangan itu sebagai anak-anak yang hanya dimanfaatkan oleh orang tua yang menganggap anak-anaknya itu hanya membutuhkan suatu bantuan sosial gitu. Hanya bantuan tapi bukan itu yang kita inginkan. Ini loh anakmu bisa gitu. Dan mereka juga bisa menghasilkan sesuatu yang lebih dari itu. Intinya mengajarkan suatu kemandirian. Dengar nih Bi, katanya dari salah satu anak disabilitas di bawah Yayasan Lentera Hati Gurindam ini ada yang berprestasi sampai ke nasional gitu ya. Yang ya lomba itu si Hendrik itu lomba apa Bi? Itu kebetulan itu banyak banget banyak banget itu memang anaknya memang sudah berprestasi gitu. Jadi bukan di bawah, memang anaknya berprestasi, kebetulan mereka juga bergabung di Lentera Hati. Makanya Lentera Hati ini kan sebenarnya yayasan. Artinya yayasan itu kan memang anak-anak yang kita bina gitu. Tapi karena sekarang ini mungkin anak-anak ini baru kita belum terlalu berjalan banyak, tapi kebetulan Hendrik itu memiliki satu prestasi di bidang olahraga. Hendrik itu bisa puisi. Kemarin ke Papua, bahkan ke Jogja itu olahraga lempar lembing. Jadi memang anaknya berprestasi banget untuk olahraga. Itu dia tunadaksa. Terus ya daksa lah, sekarang udah pakai kursi roda. Dia nggak bisa jalan banget ya. Nggak bisa jalan. Ya cacat, duduknya di kursi roda. Jadi makanya saya bilang tadi berarti kekurangan itu tidak bisa dijadikan suatu alasan kalau anak kita tidak bisa melakukan apa-apa. Maksudnya kita nih sebagai yang normal gini mensupport mereka yang kekurangan gitu kan, biar mereka tuh semangat menjalani hidup dan bisa ikut berprestasi
bisa membanggakan orang tua, negara, bahkan bisa sampai ke luar negeri gitu ya. kan. Terutama kan untuk diri mereka sendiri dulu lah gitu, bisa mandiri untuk diri mereka sendiri dulu gitu kan. Jadi makanya kalau seandainya anak-anak disabilitas itu kita mencari apa sih kelebihannya, bukan kekurangannya. Kita mencari satu kelebihan dari mereka. Jadi ketika kita menemukan satu kelebihannya, itulah yang harus kita support. Kita angkat. Benar, kita angkat. Jadi kalau seperti anak autis atau grahita gitu, mereka itu grahita terutama mereka itu akan nggak nyambung dengan namanya pelajaran-pelajaran normal. Mereka itu terlihat orang normal banget, biasa aja, cuman mereka itu tidak nyambung. Mungkin pelajaran kita berikan itu seperti acak-acakan mungkin menurut mereka, tapi mungkin mereka senangnya lebih ke lukis, ya lukis aja, bukan berarti ayo wajah lukis. Fokuskan satu ya, itu kan. Iya, dari kita ngelihat kemampuan dia dari mana. Kodenya ini udah nyanyi. Kalau dia memang menjahit, ya udah menjahit. Makanya di sini kita sekarang kan kebanyakan yang di Lentera Hati juga memang sudah sekolah di SLB juga. Tapi kita di sini tinggal mencari bakat mereka. Bakat mereka. Jadi di sini kita tinggal mensupport. Mensupport artinya ya kita mensupport apa mereka bisa, itu yang kita majukan. Kalau yang Lentera Hati Gurindam ini sendiri, Bi, dia kira-kira udah berapa banyak sih anak-anak disabilitas yang bergabung gitu? Apakah masih khusus Tanjung Pinang atau Bintan atau daerah mana gitu? Kalau Lentera Hati sendiri kita tidak mengkhususkan ke Tanjung Pinang. Jadi kita juga, dan Lentera Hati ini tidak hanya untuk anak-anak. Jadi seluruh disabilitas mau baik. Jadi kita memang kita membantu itu. Jadi di sini tidak hanya Tanjung Pinang, kita juga di Bintan. Tapi kalau untuk ke Batam atau yang lain kita belum bisa menjawab karena memang pengurus itu belum banyak. Terus partisipasinya itu juga agak kurang. Orang-orang itu belum kita nggak usah ngomong orang, maksudnya untuk pengurus yang melakukan itu cuma beberapa orang aja. Jadi kita memang hanya orang Bintan, dan itu tidak hanya anak-anak gitu. Jadi memang kita ngerangkul semua orang-orang disabilitas yang memang kebetulan memang yang susah-susah gitu. Jadi ketika kita dapat bantuan kayak kemarin Covid itu kebetulan dapat bantuan, itu kita benar-benar sebar ke yang semua, mau ke Bintan semuanya kita sebar semua. Pokoknya tujuan kita sekarang intinya membantu dulu gitu. Membantu, maksudnya kita memberi dia semangat, memberi dia support, karena kadang ada kan disabilitas kayak orang terjatuh tiba-tiba tidak bisa bangun lagi, jadi turun, itu termasuk disabilitas. Jadi ada yang kayak di Bukit Cermin itu bisa satu keluarga itu disabilitas, satu keluarga. Kita melihat dari mereka bisa bertahan hidup seperti apa itu kita juga baru tahu gitu, satu keluarga, ibunya, ayahnya, dan adik-beradiknya kita juga baru tahu. Kalau mungkin Lentera Hati sudah berdiri sejak 10 atau 15 tahun lalu dan kita sudah ngerti, oleh setidaknya kan anaknya udah bisa kita bimbing. Saya ini bisa mandiri, gini segala macam, kita sudah telat itu. Makanya dengan kita tahu ternyata ya ampun ini satu keluarga. Nah, artinya kita telat tahu dan kita juga telat berdiri, tapi kan bukan itu. Jadi bagaimana caranya sekarang kita mulai dulu dari sekarang, setidaknya kita bisa menyelamatkan anak-anak yang lain. Jadi mudah-mudahan tidak akan ada lagi disabilitas satu keluarga seperti yang sekarang ini gitu. Setidaknya kita membantu bagaimana anak ini bisa mandiri, jangan terlalu tergantung sama orang. Yang artinya itu mungkin nanti kita akan ajarkan bagaimana cara berkebun, bagaimana cara menciptakan sesuatu gitu, agar mereka bisa menjual hasil tangan yang sudah mereka ciptakan, dan uangnya memang untuk mereka. Dan kita di sini tugas kita tidak hanya mereka buat ya lu jual, kamu jual saja, tidak, tapi di sini kita bagaimana cara kita membantu memasarkan dan menjual hasil karya mereka gitu. Apalagi kalau kita membawa ini hasil karya anak-anak disabilitas, saya rasa tidak terlalu sulit untuk menjual gitu. Itu. Jadi intinya sebenarnya nggak ada kata terlambat untuk mulai sesuatu yang baik, cuman ya keadaan lah yang membuat kita belum bergerak ke arah sana waktu itu. Tapi kan sekarang semoga kedepannya Yayasan Lentera Hati Gurindam ini semakin maju dan semakin banyak yang ikut berpartisipasi membantu teman-teman kita yang disabilitas, khususnya yang kurang mampu gitu. Ya alhamdulillah, amin. Semoga kedepannya dengan adanya video ini mungkin ada teman-teman yang mau ikutan berpartisipasi ke Lentera Hati, silahkan.
silakan kita di sini dengan senang hati karena tidak ada syarat dan ketentuan untuk bergabung ke Lentera Hati. Karena di sini syaratnya hanya ikhlas dan mau. Jadi alhamdulillah sudah ada beberapa dinas yang sudah mulai ikut bergabung gitu, membantu kayak semalam dinas Dispora, pemberdayaan perempuan itu sudah mulai melirik gitu. Artinya kita kan sudah mulai ada sedikit bantuan. Ya bantuan itu kan tidak harus dengan besar, gitu. Dengan materi gitu. Dengan perhatian, dengan masukan, dengan dengan masukan itu sudah suatu bantuan. Jadi kemarin kita juga ingin mengadakan satu seminar, itu orang dari pusat itu langsung hubungin kita, mereka ingin mengadakan satu seminar itu gratis di mana itu memang khusus untuk para ibu anak-anak disabilitas. Jadi ibunya itu akan diberikan satu bekal itu tentang keterampilan, tapi karena berbalik lagi karena pandemik itu jadi kita mundur lagi. Jadi ya semuanya itu ya itu tadi pandemik tadi ini, tapi kan kita juga nggak bisa diam gitu aja gitu. Tapi bagaimana kedepannya nanti walaupun pandemik anak-anak kita tetap masih bisa berkarya. Makanya semalam kita sudah mulai berbicara bagaimana caranya, mungkin kita bakalan sedikit-sedikit anak yang kita ajarin buatik, atau mungkin ya kalau seandainya memang benar adik-adik mahasiswa ini nanti bakalan bantu kita, mungkin dari adik-adik mahasiswa ini yang memang ada keterampilan bisa sekalian diajarin ke anak-anak kita, mungkin dengan membuat suatu kerajinan bros atau mungkin dengan menggambar, atau bisa itu diajarin ke anak-anak kita gitu kan. Setidaknya itu tidak terlalu kumpul orang ramai, tapi kita tetap bisa berjalan gitu. Untuk anak-anak kita yang disabilitas itu sih harapan kedepannya sama adik mahasiswa ya. Ini ya ada beberapa yang ingin bergabung gitu, ingin membantu teman-teman disabilitas. Mereka kan juga pengen belajar kan, dan saling berbagi lah begitu intinya. Alhamdulillah Pak Guru, kita senang banget, artinya sudah ada ya mungkin teman-teman dari Adis ya. Semalam Ajis melakukan hadir juga, sudah ada teman-teman yang membantu kita, baik itu dari materi atau tenaga, itu kita sangat amat terima kasih. Nanti atau gimana nanti boleh kita ngobrol-ngobrol lagi tentang ingin bergabungnya sama kita menjadi Jadi cukup sekianlah wawancara kita hari ini, Bi. Terima kasih sudah mau diwawancarai gitu. Jadi intinya marilah kita sama-sama ikut membantu teman-teman kita yang disabilitas. Mereka memang mempunyai segala keterbatasan gitu, tapi dengan kita mensupport mereka, bisa jadi itu menjadi semangat yang tinggi untuk mereka, karena di dalam diri mereka itu tersimpan bakat-bakat yang luar biasa gitu. Dan bagi teman-teman yang ingin bergabung bersama Yayasan Lentera Hati Gurindam Tanjung Pinang, boleh langsung ikut aja gabung. Karena tidak ada syarat dengan tentuan. Yang penting ikhlas dan kemauan. Oke, sekali lagi terima kasih, Wi. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.